Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan reading lagi pembacaan dengan tema apakah si dia punya rasa cemburu terhadap saya dalam hubungan ini? Nah, kira-kira cemburu nggak mereka ya? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa lambat juga bisa cepat. Dan ini energinya general. Jadi saya menarik energi kalian semua, para bundaku sayang, abangku sayang, kakakku sayang, semua yang tersayang yang menonton video ini. Nah, bila mana gak resonate tinggalkan saja ya. Alright, kita langsung ke sevelan kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, apakah dia punya rasa cemburu terhadap saya dalam hubungan ini? Oke, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah like, subscribe, serta komen, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, bagi kalian yang sudah komen, serta kirim email, juga WhatsApp ya, yang begitu banyak sekali ya, bukan berarti kakak tidak mau balas ya, karena memang kakak ini sibuk terus segalanya sendiri. Dan kakak juga kartu tarot bukan hanya kartu tarot aja yang kakak fokuskan, kakak juga harus kerja ya. Jadi kalau kalian yang di WhatsApp belum terbalas karena teks kalian, bukan berarti kakak tidak mau respon ya. Sabar ya, karena memang waktu kakak padat sekali. Dan memang setelah kakak masang WhatsApp itu, aduh masuknya sampai kewalahan. Jadi bagi kalian yang sudah kakak jawab, itu suatu keberuntungan ya. Yang belum kejawab ya berarti kalian belum beruntung ya, tapi bukan berarti kakak jawab ya. Sabar ya, pasti kakak jawab satu-satu ya, tapi pasti waktunya akan tepat untuk kalian akan dapat jawabannya. Dan buat kalian yang komen, yang bila mana kakak tidak balas satu-satu, kurasa kalian sudah bisa memaklumi dan bisa merasakan bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua, para subscriber kakak tercinta. I love you all. Oke, kita langsung ke readingan. Apakah sih dia punya rasa cemburu terhadap saya dalam hubungan ini ya? Kalian penasaran, pacar kira-kira ini dia suka cemburu nggak sih sama saya ya? Apa karena dia cinta dia masa bodoh? Nah, kamu sampai nggak kepikiran ya? Sampai kepikiran maksudnya ya. Oke, di tangan saya sudah ada 2 kartu ya. Di sini ada Four of Cups, The Fool ya. Ketika kalian menemukan video ini, lalu kalian start menontonnya dan mendengarkan penyampaian dari saya, maka energi-energi mereka siapapun mereka yang kalian fokuskan ketarik semua ke dalam readingan ini ya. Dan ikatan batin spiritual kalian saling terkoneksi. Dan di sini cukup kuat sekali ya. Ini The Fool ini adalah orang yang suka bebas. Jadi ketika kalian menemukan mereka, lalu kalian mengatakan cinta, lalu kalian sebagian mungkin sudah cukup lama dalam menjalin asmara ya. Ini orang kamu berhubungan dengan orang yang memang selain dia juga mempercayai dalam hubungan ini ya, dia percaya kalau dia tuh kamu tuh cinta dia. Nah kayak gitu ya energi dia. Dia tuh ngerasa bahwa aku nggak usah cemburu, kamu tuh pasti nyari aku. Nah, energinya dia mengatakan seperti itu. Saya tidak usah cemburu terhadap kamu karena kamu pasti akan mencariku dan akan selalu menunggu text messageku atau menunggu callingan dariku. Jadi ketika kamu tidak mencariku, ketika kamu tidak memberikan text message aku, saya yakin kamu sedang menungguku. Jadi aku tidak buat apa aku cemburu. Nah, energinya gitu ya, egois nih, sombong ya. Orang sombong ya. Jadi sok-sok ya
sosok nggak butuh gitu ya. Padahal yang sebenarnya dia ini dalam hatinya ini khawatir ya. Jadi orangnya ini jarang sekali pasangan kalian ini nggak resonate untuk kalian semua ya. Kalau pasangan kamu langsung jujur ngomong, aku cemburu loh sama kamu kalau kamu deket sama si A, contoh gitu ya. Nah ini tipenya tuh nggak gitu. Pasangan kalian ini yang kalian menonton video ini saat ini tuh, karena ketika kamu menemukan video ini kan kalian sudah baca ya. Dia nih tipenya nggak cemburu, jadi orang yang suka bebas. Ya bebas, kamu mau ngejar aku boleh, enggak juga nggak masalah. Nah, kurang lebihnya ya. Tapi di dalam hatinya dia itu was-was ya, dia khawatir. Takut-takut nanti kamu ada yang mendekati. Takut-takut kamu membagikan perasaanmu sama yang lain. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu seperti itu ya. Takut-takut nanti kamu selain dia, kamu ada yang lain-lainnya. Nah, dia khawatir itu. Padahal dia ada rasa kekhawatiran, tapi dia tahan ya, dia gengsi ya. Khususnya nih para kaum laki-laki ya, sosok gengsi ya, sosok nggak sok jaim, pakai nggak, aku nggak cemburu, kamu mau pergi sama siapapun nggak masalah, atau kamu mau ngapain aja nggak masalah, atau bisa jadi saya percaya kok kalau kamu cinta sama saya ya, energinya memang rada sombong ya, saya disuruh nyampein lagi. Saya yakin kamu pasti akan mencari saya ketika saya tidak text message kamu. Jadi aku nggak usah text message kamu duluan, kamu pasti nyari saya. Nah ini energinya memang rada ini ya, rada arogan. Nah ya, jadi tapi dia gengsi. Kita angkat lagi kartunya. Nine of Swords, The Hangman, yang dimana ini yang justru energimu yang lelah memang ya. Jadi mungkin dia benar ya. Jadi memang kamu ini yang cukup mengejar ya, cukup terlalu penasaran ke dia ya. Jadi energimu ini yang dimana ketika dia tidak ngirim SMS kamu, ketika kamu tidak mendapatkan kabar dari dia ya, pokoknya SMS, calling ya, siapapun, email atau apapun ya, justru kamu yang resah ya. Jadi dia mengatakan seperti ini ya ada benernya. Jadi ini energimu berarti energi dia memang ya mungkin bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Karena kamu punya ikatan batin spiritualnya terkoneksi kuat ya, saya rasakan. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan SMS dari dia, kamu tuh resah, kamu bahkan bingung, nggak bisa tidur, sedih, tersakiti, rasanya kok kenapa SMS-ku nggak dibales-bales, kenapa kok teleponku nggak diangkat. Nah, kamu mulai ada rasa-rasa cemburu, justru kamu yang cemburu ya. Jadi ini bukan dia tapi kamu yang banyak cemburunya. Jadi dari sini ini kenapa dia tidak merasakan itu, karena lebih cenderung dominannya tuh kamu yang lebih kuat ya. Dari sini membuat dia malah seperti nyaman. Kenapa? Karena energimu terlalu seperti mengontrol energi. Jadi bukan mengontrol raganya, tapi energimu terlalu mengontrol dirimu. Energimu mengontrol dirimu sendiri. Jadi kamu keresahan kamu nggak bisa tidur, kamu merasa tersakiti sendiri karena sebenarnya kamu yang lebih cemburu. Jadi bukan dia yang cemburu ya. The Hangman ini yang dimana ketika dia tidak memberi, ini energimu kok masuknya banyak sekali ya. Mungkin kalian ini lagi pada galau kayaknya. Ini padahal aku pengen narik dia banyak, malah kamu yang masuk ya. Jadi ini kamu ini galau. Jadi kamu ini setiap kali biasa mungkin terima SMS atau mungkin biasa pagi dia memberikan sapaan, terus ketika dia tidak memberikan sapaan kamu sakit hati, kamu resah, akhirnya nyari apa? Pencerahan melalui kartu tarot reader ya. Dan aku merasakan energimu tuh saat ini sedang kayaknya keresahanmu makin bertambah karena memang mereka ini, kamu mencintai orang yang suka kebebasan ya. Jadi dalam arti ya kebebasan ini macam-macam, bisa negatif bisa positif ya. Jadi yang saya rasakan di sini lebih berpetualang ya, suka yang masih labil, masih kepengen senang-senang ketika dia tidak bersamamu ya. Ini kakak suruh ngangkat 3. Oke, di sini ada 3 kartu. Di sini ada Three of Cup, The Hierophant, Ten of Wands ya. Sebenarnya kamu lelah ketika kamu ngerasa kamu memikirkan dia yang dimana
kok sifatnya masih kayak gini aja ya, kok hubungan gini kok mandek begini aja ya. Apa dia tuh nggak ada rasa khawatir sama saya untuk nanti diambil orang atau dinikahi orang atau kamu tidak kamu bakal akan memutuskan komunikasi ini ya ketika mungkin hubunganmu digantung, karena di sini energi ghosting cukup kuat ya. Jadi hubungan yang mungkin kamu di on off ya, di ghosting, terus hubungan yang sepertinya terlalu lama tapi nggak ada tingkatan ya, masih kayak gini-gini datar aja gitu ya. Jadi kamu capek sendiri ya, kamu di turn off one. Jadi energimu tuh lelah, nggak bisa tidur, capek dalam memikirkan hubungan ini. Jadi kamu tuh ketika menemukan tema ini, apakah dia punya rasa cemburu dalam hubungan ini apa sama kalian ya, ini semakin membuat kamu kesel. Kenapa kok dia tuh ternyata nggak ada rasa cemburu sama sekali ya, ternyata penyampaian saya tuh kok malah nggak cemburu kayak gitu kan, kamu jadi tambah kesel, capek sendiri. Dan memang kenyataannya memang energi kamu lebih besar memikirkan dia daripada dia memikirkan kamu, karena ini the pool ini energi yang 50-50 ya, bisa negatif bisa positif ya. Negatifnya ya ini orang suka masih kepengen tebar pesona ya, masih ketika kamu tidak ada di sampingnya ya, mau kamu sudah menikah atau belum ya, ketika dia jauh darimu, mungkin kamu yang sudah menikah, mungkin kamu penasaran apakah dia cemburu sama kamu dalam pernikahan ini, contoh ya, walaupun ini saya nulisnya hubungan ini. Ternyata kok ketika dia mungkin kerja seharian kok nggak ada ngirim SMS, mah kamu lagi ngapain? Aku kangen loh mah, pengen meluk kamu, kok nggak ada SMS seperti itu ya, kok kayaknya biasa-biasa saja, kok malah nggak ada SMS sama sekali seharian, nggak ada nanya-nanya. Nah kan kayak gitu ya, kamu jadinya kesel sendiri, capek sendiri ya. Sabar ya. Dan di Three of Cup ini yang dimana selain dia suka kebebasan ya, dia suka kesenangan sesaat. Ya, kesenangan sesaat itu bisa macam-macam. Ketika mungkin dia bertemu dengan lawan jenis yang mungkin dia sudah kenal, tapi itu bisa membuat dia fun ya, dan memberikan kesenangan sesaat. Ini bisa negatif, bisa positif, bisa apapun itu. Bisa pelukan sementara ya, sapaan sementara, ketemuan sementara, mungkin hanya meeting atau mungkin join atau apa ya, join obrolan maksudnya ya. Join itu bisa macam-macam ya, pokoknya negatif positif. Orang-orang kayak gini tuh biasanya ya ketika dia tidak peduli lagi dengan koneksi ini, bukan nggak peduli ya, dia cinta yang saya rasakan sama kalian. Tapi energi mereka tuh lebih yang memang masih labil ya, toksik orangnya. Jadi masih pengen bebas dan masih ingin senang-senang ya. The Hierophant, tapi kamu orang yang sabar, kamu orang-orang yang kuat, dan kamu adalah orang-orang yang diberkati ketika kamu dipertemukan mereka ini. Kenapa? Kamu ada tugas ya. Jadi kamu ada tugas untuk mereka, untuk mengarahkan mereka, untuk menjaga mereka. Kamu dipertemukan dengan mereka ini karena kamu adalah orang-orang spesial untuk dia. Ya, jadi ketika kamu bersama dia hingga saat ini, hingga saat ini masih bersama mereka dan masih belum tahu arah hubungan ini kemana ya. Nah kalau kamu sudah menikah ya mungkin pernikahan ini sepertinya kok nggak ada perkembangan untuk perkembangan untuk maju ke karir gitu, atau mungkin usaha gitu ya, atau semakin hubungan ini semakin harmonis atau gimana, kok yang ada dia pergi keluar rumah tiap malam, nah kayak gitu ya. Tapi kamu orang-orang yang memang ada tugas tersendiri yang memang dikirimkan untuk mereka ya, untuk dalam arti mereka ini orang-orang yang memang butuh pantauan orang-orang energi positif dari kalian, dan kamu itu adalah seseorang yang dimana spesial untuk membantu mereka, mengarahkan mereka menjadi orang yang tidak seperti ini, tidak terlalu bebas ini ya. Ya dalam arti ya tidak negatif lagi. Nah kayak gitulah ya sayang ya. Di sini ada satu kakak disuruh narik, oke. Suruh 3, oke. Di sini ada 3 kartu, ada Two of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles ya. Kamu adalah orang-orang yang selain cerdas, selain pinter, cantik, ganteng ya. Cerdas ya pinter ya. Ini kakak digabungkan. Jadi ini gara-gara ngeliat energinya nih orang toksik ya. Kamu ini orang-orang yang spiritual ya. Jadi kamu ini orang-orang yang dimana
ketika sang semesta mempertemukan dengan orang-orang ini yang kadang cuek, kadang-kadang sok-sok membutuhkan kamu ya, ya on off lah ya. Ada yang sebagian kalian seperti itu. Dan kalau kamu yang hubungannya mungkin, tapi saya merasakan di sini energinya lebih besar, memang hubungannya memang ada masalah ya. Maksud dalam arti ya, ya hubungan kadang-kadang kok dia ngubungin terus, kadang kok enggak, nah kayak gitu ya. Nah yang kalian baik-baik saja itu sedikit sekali di sini ya. Queen of Pentacles, kamu adalah orang-orang yang dimana ketika dipertemukan mereka ini ya, ini adalah orang-orang yang memang sudah dijodohkan sama kalian ya. Dalam arti dijodohkan itu ya, kamu sudah ditakdirkan untuk ketemu orang seperti ini. Jadi kenapa kamu bisa bertahan seperti ini? Ini ujian buat kamu. Orang ini termasuk ujian buat kamu ya. Kamu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik seperti ini. Jadi ketika nanti kamu masih mau bertahan dengan orang ini, ketika kamu lulus dengan ujian ini ya, sampai nanti akhirnya kalian bisa bersatu, ini akan ada kebahagiaan ya. Tapi kebahagiaan ini yang saya rasakan dari mereka ini, nanti kamunya jadi orang sukses. Karena kenapa? Karena kamu Queen menjadi Queen of Pentacles. Karena kamu adalah orang-orang yang hoki. Ya, karena ujian kamu ketika kamu menghadapi dia sabar, bisa mengikhlaskan, terus pada akhirnya kamu bisa membimbing dia untuk terkikis energi toksiknya, kamu akan semakin menjadi orang-orang sukses. Queen of Pentacles ya, kesuksesan akan berpihak pada kalian. Ya kesuksesan ini macam-macam, bisa jadi kamu ketika dia nanti hidup bersama mereka ya, mungkin dia bisa memberikan support sesuatu ya, mungkin kecerdasan dia bisa memberikan masukan dalam usaha bisnis kalian. Atau kalau kamu ketemu mereka yang orang kayak gini ya, mungkin dia ketika sudah bersamamu walaupun dia toksik ya, yang saya rasakan kamu mencintai dia. Jadi aku merasakan walaupun dia seperti ini karena kamu sampai nggak bisa tidur, karena memang kamu berharap bisa hidup dengannya ya. Jodoh itu versinya macam-macam ya, bisa jadi sang semesta mempertemukan kalian jodoh versi seperti ini tuh ya emang sudah seperti ini. Jadi kalau kamu mengeluh kenapa dia begini, ini ya ini tugas kamu, ini tugas ya. Jadi kamu ditugaskan untuk membimbing mereka ya. Jadi ketika kamu lulus, ketika kamu bisa, kamu akan mendapatkan Queen Pentacles ini bertubi-tubi ya. Kesuksesan, kebahagiaan nanti bersama mereka, karena mereka akan semakin kesini akan mengikuti kalian ya. Ternyata kamu adalah orang-orang yang pantas untuk aku perjuangkan, ke King of Pentacles. Karena King of Pentacles ya, yang dimana ini ketika dia tidak mengatakan bahwa aku tidak cemburu ya, energinya ya. Aku nggak cemburu karena aku percaya kamu bahwa kamu akan mengejarku terus kayak gitu ya. Bahwa kamu akan terus mencari aku. Di saat aku tidak memberikan kabar kamu pasti akan rindu sama aku. Kamu pasti akan mencariku. Nah, karena orang ini kepedeannya tinggi sekali ya. Jadi Knight of Pentacles ini ya, dia bertahan untuk tidak memberikan kabar duluan sebelum kamu memberi kabar dia dulu ya. Contoh kamu kalau nggak menanyakan kamu lagi ngapain kayak gitu ya, lagi ngapain yang kayak gitu ya, apapun panggilan kalian ya, dia tuh nggak akan ngirim SMS sama kalian. Nah ketika ada permasalahan sedikit, mungkin kamu cemburu, kamu nanya, kamu kirim SMS, terus kamu dalam arti kamu itu mungkin dalam text message kamu itu marah-marah, kok SMS-ku nggak dibalas sih yang, kok lama sekali nggak dibalas-balas, contoh ya. Ini bisa naik darah nih orang. Dalam arti egonya bisa langsung dikedepankan. Aku kan sibuk gini bla bla bla. Nah, pada akhirnya diblokir. Ya karena apa? Karena memang dia ngerasa bahwa kamu yang mengejar dia, ya. Jadi bukan dia yang ngejar kamu. Dan di sini energi kamu juga cukup kuat. Memang cintanya kamu tuh lebih besar daripada dia. Bukan berarti dia nggak cinta ya. Dia mencintaimu, tapi dia tidak akan mengejar kamu atau kalau kalian belum nikah ya, membawa hubungan ini ke arah yang lebih ke komitmen itu cepat itu sulit ya. Jadi karena masih ingin ini, masih kendepul, masih ingin bebas ya. Dan ini aku merasakan egonya dia juga gede ya, terus keras kepala. Jadi ketika kamu ini komplit nih energinya dia ya, keras kepala, egois, sombong ya.
jadi sosok yang dia dibutuhkan gitu ya. Dan di sini memang energimu energi yang memang gimana ya, kamu terlalu mencintai sih ya, jadi makanya dia jadi semakin arogan. Jadi ini karena ini saran ya, saran saja sih, kalau bisa ya jangan terlalu mengejar dia, karena kalau kamu semakin mengejar dia, kamu akan kelelahan, kamu akan ke turn off on. Dan ini semakin menuju ke dua kartu ini membuat kamu energi kamu terkuras habis, dan dia akan semakin bersenang-senang ya. Walaupun dia tidak dipungkiri, dia juga resah ketika mungkin ketika dia tidak menghubungi kamu lama atau mengabaikan teks message-mu, atau mungkin ketika dia memblokirmu, lama memblokirmu nggak dibuka-buka. Nah itu dia bisa sebenarnya resah, tapi gengsi. Orangnya kan gengsian ya. Nah di sini ada Two of Cup ya. Two of Cup ini yang dimana ya dia memang masih ingin berbagi sama kalian ya. Jadi dia ini dengan kamu ini tidak hanya sekedar cinta ya. Dia mencintaimu, dia juga ingin berbagi denganmu. Tapi dia orang yang tidak suka dikekang. Ya, dia tipe orang yang nggak suka dikekang. Jadi kalau kamu mau nanya hubungan ini mau dibawa kemana ya, yang kapan kamu nikahin saya, dia nggak suka. Ya, jadi kalau kamu nanya seperti itu, dia bakal memblokirmu atau mendiamkan kamu karena memang energinya belum siap ya. Jadi energinya masih berpetualang lah ya. Berpetualang tuh kan macam-macam ya, pengen masuk gerombolan, templok sana templok sini ya ketika tidak bersamamu ya. Jadi seperti itu ya sayang ya. Jadi ini depul keluar soalnya energi toksik orang toksik. Ini 2 lagi ya, ini energi ini suruh 3. Oke, di sini ada 3 kartu lagi, ini energi terakhir, The Magician, Page of Pentacle, Page of Cup ya. Sebenarnya kamu ini ya, dipertemukan ini juga ada orang baru, energi orang baru kuat ya. Jadi ada orang baru yang ingin mendekati kalian. Jadi kalau ketika ini sebenarnya ujian sih buat kalian. Jadi ini kalau kamu sudah tidak mampu bersama mereka ya, karena memang energinya mereka ini masih banyak sekali energi kebebasan. Jadi kalau kamu bertahan ya nggak apa-apa, karena memang dipertemukan tuh terkadang jodoh kita ya. Jodoh kita tuh terkadang bermacam-macam versi ya. Kadang yang tukang mabuk, terkadang jodoh kita dipertemukan melalui suami orang dulu, beristri dulu, atau bersuami dulu maksudnya ya. Jadi ya macam-macam ya. Nah ini ada energi baru yang memang sebenarnya sudah memantau kamu ya. Memantau kesendirian kamu ketika kamu tidak bersama mereka. Ya walaupun kamu punya suami, tapi ketika suami kamu nggak ada orang baru ini melihat kamu sepertinya kamu itu pantas untuk didekati. Nah kayak gitu ya, ini energi orang baru. Jadi kalau kamu sama ini kamu lepas, ini orang lama lepas ya karena kamu masih terkoneksi ya, ini langsung masuk ini energinya ya. Ini tiba-tiba energi orang baru masuk soalnya. Nah di sini ada Page of Pentacles yang dimana orang lama dan orang baru ini, orang lama juga nggak akan ngelepasin kamu juga. Jadi kamu juga masih akan ditarik terus energinya. Jadi kalian berdua nih sebetulnya tarik ulur ya. Jadi ketika kamu merasa bahwa dia cemburu nggak ya malam ini sama aku kalau aku nggak SMS sama aku contoh ya. Atau dia tuh kangen nggak sih sama aku kalau aku tidak calling dia, atau kalau aku tidak mengirim text message dia ya. Dia itu bukan nggak kangen, dia tuh gengsi ya, jadi egois. Jadi dia mengedepankan egonya daripada perasaannya. Jadi walaupun dia ngerasa dia kangen, dia resah, dia nggak memperdulikan itu, karena dia ngerasa kebebasannya lebih jauh lebih penting katanya ya. Jadi tapi nanti kalau kamu menerima orang baru, ketika kamu mencoba untuk melepaskan mereka, dia tidak akan melepaskan kamu, karena Page of Pentacles ini hatinya kamu sudah diikat sama dia katanya ya. Jadi ketika dia cuek sama kamu itu ya nggak masalah katanya ya. Jadi dia tahu kalau kamu tuh bakal nyari dia. Nah ketika nanti kamu melepaskan dalam hubungan ini untuk pergi darinya, kamu tidak akan dikasih waktu ya, kamu tidak akan diizinkan. Karena kenapa? Karena kamu masih di sini, di Page of Pentacles ya. Nah di sini ada The Magician yang dimana apa yang menjadi doamu ya dalam hubungan ini ya,
Di sini karena Page of Cup orang baru juga emang energinya kuat dan memang ingin mengatakan rasa suka terhadap kalian itu cukup kuat ya. Bahkan saya merasakan kalian yang menonton video ini mungkin sudah ada chatting-chattingan ya. Mungkin ketika kamu mungkin pasanganmu yang seperti tadi kakak sampaikan, mungkin kamu penasaran dia cemburu nggak sih kalau saya nggak SMS malam ini, nah kayak gitu ya. Kok ternyata SMS nggak dibalas sampai subuh ya, sampai pagi, sampai kamu terbangun lagi, sampai ngantuk lagi, lah kok SMS-ku masih belum dibalas, contoh ya. Akhirnya kamu mencari teman melalui sosial media kamu ya. Jadi kamu chatting-chattingan dengan teman-teman di sosial media. Nah, akhirnya ada lawan jenis yang dimana ketika melihat fotomu yang mungkin kamu cantik, mungkin kamu terlihat elegan, atau kamu ganteng, atau kamu gagah, contoh ya. Akhirnya kamu di-chatin sama lawan jenis itu banyak sekali ya. Tanya, kamu single nggak? Boleh nggak aku kenal lebih dekat kamu? Nah, ini energi orang baru memang nggak cuma satu, banyak sekali ya yang ingin mendekatimu. Tapi karena energimu masih fokus dengan ini, orang yang saat ini kamu jalani. Jadi ya orang baru ini sulit untuk masuk menjadi positif di diri kalian ya. Terkecuali kalau kamu memang bisa melepaskan ini, energi orang yang suka kebebasan ini. Ini langsung masuk ini energi orang baru karena ada keajaiban, ada The Magician. The Magician ini yang dimana ketika dia keluar dalam readingan ya, ketika saya menggunakan readingan dalam shuffle kartu tarotnya keluar, The Magician itu bisa segalanya ya. Jadi bisa apa yang mungkin kamu merasa tidak mungkin ya, mungkin masa sih ada orang baru yang ingin mendekatiku, contoh ya, masa sih aku dikibulin sama pacarku, masa sih dia nggak cemburu sama aku ya, contoh kayak gitu ya. Dan keajaiban ini yang akan menjawab ya. Jadi ketika kamu merasa bahwa pasanganmu sepertinya kok adem ayem, sepertinya kok nggak ada rasa cemburu sama kamu, sebenarnya dia resah ya. Jadi ketika kamu mendengarkan readingan ini, oh ternyata dia resah, dia gengsi, nah kayak gitu ya. Jadi itu membuat kamu jadi nyaman ya. Ini kamu nggak bisa tidur kan karena kamu sibuk nyari pencerahan ya. Ini energi 2 kartu ini kamu lelah sendiri. Dan kamu ke 10 of Cups dan 9 of Swords ya. Ini energi yang dimana kamu terkuras habis. Kamu mencari pencerahan tarot reader, bahkan kamu rela berkorban bayar personal reading. Demi apa? Demi untuk si tukang ini kebebasannya. Ya ini sesuaikan saja ya sayang ya. Ini dari kartu tarotnya cukup ya. Jadi pertanyaan kamu sudah terjawab. Jadi apakah dia cemburu? Dia gengsi, bukan nggak cemburu, tapi memang keluarnya memang dia tidak merasakan kecemburuan itu karena dia tahu bahwa energimu lebih besar untuk mengejar dia. Jadi dia gengsi, dia khawatir kalau kamu bersama yang lain, tapi dia mencoba untuk nahan itu ya, karena kamu masih ada dalam pikirannya dia dan kamu akan digenggam ya. Jadi ketika kamu mengatakan untuk kita bubar aja, kita nggak usah ini aja, saya capek dengan contoh ya, dia tidak akan melepaskanmu ya. Ini dari kartu tarotnya cukup. Ini kakak kasih The Romance Angel-nya. Apa pesan dari The Romance Angel-nya ya? This could be the one ya. Jadi kalian ini adalah satu-satunya yang memang ada di pikiran mereka ini. Jadi khususnya orang lama ya, orang baru ini cuma nempel aja energinya, tapi belum terlalu masuk sekali dalam kehidupan kalian. Hanya tadi ikut keluar, jadi kakak sampaikan ya. Jadi kamu adalah ada yang ada di pikiran mereka satu-satunya, dan kamu juga sama ya, hanya dia satu-satunya dalam pikiranku, nah kayak gitu. Jadi kalian berdua sebetulnya sama-sama, cuman di energi kamu lebih besar. Deception, emang kamu ini berpasangan dengan orang yang bertopeng ya, dalam arti ya menutupi apa yang menjadi keresahan dia saat ini ya, keresahan dia ketika dia mungkin cemburu tapi bilangnya nggak cemburu, terus kebebasan dia yang tanpa kamu ketahui ya, jadi berbagi kebahagiaan dengan yang lain-lain tanpa kamu ketahui, karena memang dia menutupi sesuatu dari kalian. Children, sifatnya masih anak-anak ya, jadi sifat dia masih anak-anak, jadi masih ingin didepul ini ya, kebebasan. Dan children ini adalah yang dimana kalian berhubungan dengan sifatnya masih labil ya,
walaupun dia nggak seperti anak kecil tapi masih pelin-pelan, masih belum bisa mengambil keputusan. Esok tempe sore kedelai. Nah, hari ini dia mengatakan aku pasti nikahin kamu. Nggak taunya ketika hari sudah menuju ke pernikahan, nggak taunya dia menghilang. Nah, contoh ya. Passion, ketertarikannya sama kamu cukup kuat ya. Jadi ini tapi lebih ke fisik yang saya rasakan ya. Jadi mencintai kamu tuh lebih ke fisik dan hasrat yang saya rasakan dari mereka. Jadi kalian dan dari kamu mencintai dia tuh ya semuanya, ya fisik, ya kepandaian dia, ya kibulannya dia semua ya, passion ini. Jadi energi kamu memang di sini dalam readingan ini cukup besar yang menonton ya. Keep your relationship change ya. Jadi kalau memang hubungan kamu ini sudah menurut kamu ini daripada kamu juga resah sendiri ya. Sepertinya kok kamu ini yang menanggung apa semuanya lebih besar ya, kayak kecemburuan, tenaga ya. Ini kan menguras energi kamu sama pikiran kamu ya, nggak bisa tidur. Hanya memikirkan orang ini ya yang suka kebebasan. Trust. Jadi kata sang semesta memberikan pesan melalui readingan ini, percayalah segala sesuatu yang tidak baik saya dekatkan padamu bukan berarti itu kesalahanmu, bukan berarti itu tidak jadi milikmu, bukan berarti itu tidak akan menjadi jodohmu. Tapi ketika saya biarkan untuk dia pergi darimu, untuk sementara tidak memberitahu kamu, untuk memberi kabar kamu, itu karena memang saya sedang jauhkan darimu karena memang energinya tidak baik untukmu, yaitu toksik ya. Jadi orang ketika pasangan kita dijauhkan dari kita itu karena energinya memang tidak baik untuk kita ya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang tulus ya. Chemistry. Mereka ini merasakan bahwa dengan kamu banyak sekali kecocokan. Jadi ketika dia mendiamkan kamu, ketika dia mengatakan tidak cemburu sama kamu, yang sebenarnya dia aslinya adalah takut kehilanganmu ya. Dia merasa banyak sekali kecocokan denganmu ya, kecocokan ya macam-macam. Kalau kalian belum menikah mungkin kecocokan dalam hasrat, mungkin dalam pelukan, ciuman, obrolan, makan, ya kecocokan macam-macam ya. Ada kesamaan gitulah ya. Heart to heart conversation. Jadi kamu ini komunikasinya lebih diperkuat lagi ya. Jadi memang komunikasi kalian berdua juga memang saya rasakan kurang. Jadi ketika mungkin ingin ada obrolan berdua, mungkin dia lebih menyibukkan dengan mungkin alasannya kerja sibuk, mungkin karena aku nggak ada waktu lah, apalah ya biasa ya guys, kayak gitulah orang-orang yang memang di antara butuh dan nggak butuh ya. Butuh dan nggak butuh tuh versinya macam-macam ya. Ketika dia membutuhkan kita tuh bukan berarti dia ingin memiliki kita ya. Jadi ketika orang mencintai kita itu juga bukan berarti ingin memiliki kita. Jadi versinya juga macam-macam. Mencintai kita itu mungkin ada sesuatu yang ingin didapatkan dari kita. Bisa materi, bisa cinta, bisa hasrat, bisa ketenangan ya. Dan ketika hubungan sudah semakin lama, kenapa kalian tidak dinikah-nikahin? Karena dia ngerasa suatu kenyamanan ya ini dalam hubungannya ya kayak gini saja, kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa ada sebagian orang yang hubungan udah lebih dari setahun ya, tapi tidak memutuskan untuk menikah karena memang ada suatu kenyamanan yang tidak harus menuju ke jenjang komitmen ya. Jadi seperti itu ya sayang ya. Jadi bicaranya kurang harus lebih didalami lagi, lebih ditanya lebih jujur lagi. Jadi dari hati ke hati ya dalam hubungan ini maunya kemana. Nah, reconciliation. Jadi ketika kalian dipisahkan atau kalian tidak dipertemukan, ketika kalian mungkin berharap sekali untuk dia jemput kamu atau calling kamu, tapi suatu saat kamu akan dipertemukan lagi ya, akan tetap terkoneksi. Karena apa? Karena kamu masih di hati dia. Jadi akan masih tetap untuk itu nelpon kalian lah ya. Bukan berarti untuk tidak nemui kalian. Masih akan tetap terkoneksi dengan kalian. Express your love. Jadi ekspresikan rasa sukamu atau keinginan kamu dalam hubungan ini kepada dia ya. Jadi apa yang kamu inginkan dari hubungan ini? Kalau kamu ingin dinikahi ya ngomong saja minta dinikahi. Kalau kamu ingin ini bisa macam-macam ya. Kalau kamu cuma kepengennya
hanya untuk bercinta, contoh ya, ya ngomong saja. Jadi agar kenapa? Agar kamu tidak menjadi ke sini ya, ke ini di kartu ini ya. Jadi kamu nggak lelah sendiri ke Nine of Swords. Jadi kamu kelelahan kamu biar nggak semakin berlarut-larut. Satu lagi, love yourself first. Jadi cintai diri kamu lebih banyak lagi ya. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu lebih banyak lagi, maka cinta dari mereka-mereka orang-orang yang ini yang suka kebebasan, toksik ya, maka mereka akan terkikis ya. Maka akan menujumu dengan versi terbarunya, akan dengan keinginan terbaiknya dengan kalian. Jadi tidak mengghostingmu, tidak memanipulatif kamu ya. New love. Jadi kamu boleh berharap dengan mereka untuk menjadi satu, untuk untuk bisa mewujudkan bahwa kamu dengan dia adalah bisa hidup bersatu untuk menjadi versi terbaru ya. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada rasa khawatir atau mencurigai ya, atau bisa jadi ini energi orang baru yang dimana akan memberikan cinta baru untukmu ya, ketika kamu memang mengharap orang baru. Forgiving and learning ya, ini kebanyakan katanya. Forgiving and learning, jadi maafkan saja kesalahan-kesalahan dia yang pernah diperbuat sama kalian, yang mengghostingmu, mendiamkan kamu ya, yang mengatakan bahwa dia tidak cemburu ya. Seperti itu ya, jadi maafkan saja. Jadi sang semesta mengatakan, jadi biar saya yang mengatur mereka, mengadili mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Ketika kamu sudah siap untuk mendapatkan energi positif dari mereka ini, maka akan saya segera kirimkan kembali untuk kalian menjadi versi terbarunya, yaitu menjadi ini new love ya. Jadi menjadi cinta baru. Ya, dalam arti dia menjadi orang yang bersih dari energi toksik kayak gitulah ya. Ini dari kartu tarotnya sama The Romance Angel-nya cukup. Dan jadi jawabannya ini, apakah dia punya rasa cemburu terhadap saya? Dia tidak energinya tidak mau mengatakan tidak ada rasa cemburu, tapi dia gengsi ya. Jadi ada rasa cemburu tapi gengsi. Sini kakak kasih zodiak dari kartu tarotnya tidak ada 12, tapi dari energi yang ketarik ke sini sama kartu tarot kakak gabungkan jadi satu. Mana yang lebih terkuat ya? Oke, di sini ada Capricorn, Aries, Scorpio, Sagittarius, Taurus. Kuat, ini yang lumayan. Libra, Gemini, Pisces, Cancer, lumayan. Dan ini sedikit ya, Virgo, Leo, Aquarius sedikit. Kakak kasih inisial nama ya dari ini. Oke, di sini ada A, ada C, ada N, ada T, ada D, ada L, ada W, ada P, ada F, ada S, langsung dua, ada V, ada U, ada K, ada M, ada J, ada T, ada E, ada J, ada D, ada K ya. Aku rasa cukup ya. Inisial nama nggak harus ada, nggak masalah ya. Ini general reading. Aku rasa cukup readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe. Buat kalian yang pengen personal reading ya, kalian bisa cek di bawah video ini, di description di bawah video ini ya, nomor teleponnya ya. Dan buat kalian yang belum kakak jawab di WhatsApp ya, ditunggu ya, tapi sabar ya kalau mau personal reading ya, karena memang harus ngantri ya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.